Beruntung kita pagi ini jalan-jalan jeglok. Nah, kita sampai jatuh ke sungai. Anu Mas, tambah jeru Mas. Jatuh. Suasana pagi daerah Jambean pada hari Minggu tanggal 26 setelah Natalan. Kita akan jalan-jalan menikmati suasana pagi yang sangat cerah, matahari bersinar dengan indahnya. Sana ada Gunung Sari. Ini gimbal. Kali ini kita sedang mengikuti yang namanya Lek Wiji Kebon Loji. Nah, ini hormat ketemu anak-anak gimbal yang ketemu YouTuber, hormat. Kita akan mengikuti Lek Wiji untuk melihat suatu keajaiban hasil pertanian. Kita sapa dulu Gunung Lawu. Ya, Gunung Lawu tertutup kabut. Sana arah Karangjati, kita belok ke sini ke arah Gunung Mul. Ya, kemana Lek Wiji naik sepeda, kita ikuti dari belakang. Dia adalah petani sukses yang sangat legend di daerah Jambean dan sekitarnya. Saya diajak untuk ke sawahnya untuk melihat. Nah, di sana ada Gunung Mul. Kita belok ke arah lapangan untuk melihat suatu tanaman yang namanya kacang panjang yang katanya sangat luar biasa. Mari kita lihat untuk lebih lanjut seperti apa kacang panjang itu sebenarnya. Oke, ini kita sudah sampai di lapangan gimbal. Kita menyusuri lapangan ini. Jalannya licin. Oke, ini sangat cocok untuk goes. Kita berhenti di sini. Oke, monggo Lek. Kita sudah sampai, kita akan diajak berkeliling alam pedesaan daerah Jambean dan sekitarnya. Kalau kita lihat di sana itu Gunung Lawu yang sangat indah. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Wiji atau Lek Wiji. Enggak, Lek? Iya, mangga. Ikuti terus channel Jambean dan sekitarnya. Kalau kita lihat di kanan kita ini tanaman kacang tanah, kacang brul. Terus di kiri kita itu sawah. Di sana jagung. Jagungku Mas. Ternyata ini juga jagung Lek Wiji. Di sana juga jagung. Betamen mbah nyenan ke. Kondur Mbah. Tumut Lek Wiji nyoteng. Nyoteng tandurane. Nggih. Mbah. Nggih, Mas. Nah, ini ada kacang panjang. Di sini jagung.
ya hidup di Jambian itu sangat senang karena alamnya sangat indah, tanahnya subur, airnya melimpah. Kita nggak pernah kekurangan yang namanya air. Kanan kiri kita itu gunung. Nggih, Lek. Nggih. Iki kacangnya sinten, Lek? Kacangnya Pak Simin. Oh. Niki mbiyen nandur ngene iki, Pak. Lek sing rada modern ya dikenteng. Nggih. Nek niki sing tak dodone jenengan iki jare ngomongnya sing apa? Kita Ini unik nggih. unik. Nah, kita sudah hampir sampai kayaknya. Ini coba indek ini tadi ini Heeh. gak pati apik, Pak. Lah, kita sudah sampai nih di kebun kacang panjang. Nah, kita saksikan sampai ke sana. Ini ya kesalahan. Nah, seperti ini. Inilah tanaman kacang panjang. Kalau di kota, teman-teman mungkin nggak tahu. Ya, ini belum siap dipanen. Tapi ada sudah beberapa yang besar. Pun tiba ndek ini wah, Nah, ini sawi. Sawi, di sana tanaman pohung. Kita kembali ke sini. Kita itu seperti hidup di Tawangmangu, Kemuning yang melihat kanan kiri subur. ya niki ndek ini apik banget Mas. Ya iki Rembuyung ya, Lek. nggih gak disiki wae ora ketok tiba wingi. Ya, nanti kita akan masuk ke lorong-lorong sini. Niki nandure mun suwe, Lek? Niki nggih pun separuh hasil Mas. Separuh hasil. Pak. Iya. Ngaten iki pinten dino, pinten sasi nak nandur? Nandure niki 50 dina ngunduh. 52 hari bisa panen. Ya, seperti ini. Nah, coba kita akan masuk dulu melihat di dalamnya. Sing kulon kegagalan Mas kae. Oh. Nah, ini suasana di dalam kebun kacang panjang. Niki sing rada apik iki Mas saiki. Oke. Nah, ini. Jadi ini dirambatkan, kalau yang lain itu dilanjari. Nah, niki men unik meleh kok Mas. Lanjarane niki ngirit separo. Ngirit separuh, Lek. Nggih. Wone nek kula ndamel lanjaran rak karo tengah meter. Nggih. Lah sakniki 2 meter. Lah riyen niku lanjarane saben larik ngeten niki. Niku 6 niki dadine 12 ping pindho 24. Sakniki kantun 12. Lah niki nggih lanjaran, sakniki lanjarane Modelnya plastik. kresek nggih. Kresek. Niki telas kalih kresek pakan pitik. Jadi kuat ya, Lek? Nggih. Niki dadine mriki mboten ngangge lanjaran ning lanjaran Dirambatke, rambat. nggih. Anu, dadi kayune niki gur dienggo cagakan. Nggih, Sing dienggo anu apa niku? lanjaran Lemplekne wite nikine. nggih. Kangge lanjarane niki. Nah, jadi praktis ya buat teman-teman yang punya usaha, punya kebun, ini menjadi apa ya, alternatif pilihan baru. Silahkan teman-teman praktek sendiri di rumah cara menanam kacang panjang dengan menggunakan sedikit peralatan tetapi hasilnya yang melimpah ya, Lek. Nggih. Oh, wadah Mas niki ngirite Nggih. lanjaran niki pinten mawon nek di anu. Jadi tidak perlu lanjaran yang banyak, tetapi cukup seperti ini. Jadi menggunakan, nah ini namanya tali dari kresek. Kresek itu disuwiri, kemudian dibuat tali-tali seperti ini, dirambatkan. Nah, malah hiup. Oh, ngirite kuatah Mas niki. Nggih. Nek gelem taru-taru ngeten. Walah.
Niki anune limbah, Mas. Jadi kayu yang bekas, kayu daur ulang yang Limbah. tidak dipakai. Limbah grajen. Nggih. Pokoknya kayu yang tidak dipakai digunakan, dimanfaatkan untuk lanjaran. Biasanya pring ya, Lek? Nggih, delik. Biasanya pring. Walah nek deling Mas niku tenagane sak pole iki. Wong di samping matok terus motongi gawe niku setunggal niki mboten rampung 5 menit. Nek motong sampai jadi lho. Nggih. Nek niki barang bekas yang karet nancep nih. Ya, kita bisa memanfaatkan barang di sekitar kita. Ternyata untuk usaha seperti ini cocok banget. Nah, ini kiat-kiat Lek Wiji untuk menanam kacang panjang ini agar menghasilkan buah yang melimpah, memakai apa, Lek? Pupuk yang organik. Pupuk organik ya. Pupuknya kandang. Pupuk kandang. Oke. Pupuk kandang itu berapa kali untuk memberi abu itu? Ya kalau bisa 2 kali Mas. 2 kali setelah menanam itu tumbuh baru diberi pupuk. Iya. Disemprot juga ini. Nggih, semprot. Nah, ini disemprot kemudian mudah ya, Lek, nanam. Oh mudah Mas. Tinggal mudah sekali. tidak perlu perawatan khusus. Oh mboten. Namung niki sing rumit niku ngentengi napa niku rapian rapiane niki. Taline wau. Resek niki munggah niku nek niki ora rampung 2 dina. Karena perlu ketelitian ya biar rapi. Terus setelah tumbuh dari masa menanam itu sampai berbuah seperti ini berapa hari, Lek? 40 hari baru tumbuh kacang ini. Muncul kacang ini. 40 hari. Ya, terus panennya Ya sekitar 10-an hari itu langsung bisa dipanen. Nggih 50 dina panen. Jadi 50 hari setelah menanam bisa panen. Terus Pak. 10 kali 3 bulan. Nggih. Nanti berapa sing paling hasil Mas niku dipathoki ngoten niku. Niku Sapah jalak tawa. senes salah serapah mento. Niku dalam 1 batang saged 7 kilo. Ini 7 bulan. Gede 7 kilo. Jadi 7 bulan itu sudah bisa rata-rata 1 batang itu 5 sampai 5 kilo. Itu namanya apa, Lek? Serapah mento. Serapah mento. Ya, baru kita dengar. Itu ternyata serapah mento. Ya. Napa di film mriku napa pripun? Enggak. Dalam mriku. Mriku mau. Kita akan melihat itu kenapa? Sapah mento itu kok bisa diarani sapah mento itu asalnya dari mana, Lek? Saya ya enggak seberapa tahu. Oh, jadi ini memang orang itu serapah mento gitu loh. serapah anyaran gitu. Nggih. Jadi itu varian baru yang baru di Jambian to niku. Zaman rela sapai biasa niku. Nggih. Biyen serapah mento. Nah, nek sing paling hasil yo nganggo dipathoki ngono kae Mas. Nek dipathoki niku batange mboten ambruk, mungkin terus batange niku tegak terus, mboten nganggo doyong. Nek doyong terus hasilnya niku kurang. Nek niku antos 5 sampai 7 kilo. Nggih. Nah, niku dalam 7 bulan niku saged ngasilke 20.000. Nggih. Wong sak kilone 3.000 nek mbok wis kate. Jadi segala sesuatu itu kalau kita tekuni ternyata menghasilkan uang yang banyak ini. Ya, kita tinggal punya lahan yang kosong bisa ditanami. Nah, serapah seperti ini. Ini bisa ditanam di pekarangan rumah, Lek. Oh, saged. Bisa. Jadi nggak perlu niki, Mas. lahan khusus. Niki ngangge penegak ngeten niki. Iki wone
asale ngikatan mriki lah sakniki Dhuwur. ngikatan mriki soalé ngeten niki mungkin nek ngantos doyong isine niki terus jengkiran. Oh. Nggih niki. Niki hasil king Pak Sugeng mriko mergi gagal. Lho jarine kok ora tau mutisine neng apa? Lah Nggih. padahal mriki nggen angin. Anggo angin ngene iki nek ora dok penegak iki wis ambruk, Mas. Jadi mudah roboh. Nggih. Meskipun ditanam di tanah yang kuat, itu tetap roboh, Lek. Resiko Nggih, anu ya. resiko angin kok, Mas. Jadi mudah. Angin, nggih. Karena ini tanamannya termasuk besar ini. Kita lihat daunnya ini gemuk. Jenenganku tak kon ngasto kacang, Mas. Nah, ini panen kacang, Niki sing Yang sudah- tanduran dhisik, Mas iki. tanduran. Niki sing mboten jenengan arani unik kae nggih. Nggih. Erin ngeten niki sedaya, sak niki modele ngeten niku nek kula senanem. Ini kalau jual diambil pembeli ini langsung atau di store, Lek? Langsung konsumen. Langsung konsumen. Nggih. Nah, teman-teman, ini ya indahnya kita menjadi warga desa di lereng pegunungan ini, di lereng pegunungan Lawu. Punya sawah sendiri, ditanami sendiri, panen. Nah, hasilnya bisa dinikmati langsung. Tadi kita belum kenalan ya. Nah, namanya itu Pak sinten, Lek? Jenenge Pak Wiji. Pak Wiji atau Lek Wiji yang terkenal. Itu berasal dari kebun loji Jambean. Dulu dia terkenal dengan bibit-bibit atau benih berbagai sayuran, tanaman, dan masih saat sekarang masih, Lek, Anu mboten sudah menekuni ini di sawah. Kuni sawah anu sayuran nih, Mas. Ya, dulu itu terkenal kalau beli bibit apa saja itu ke rumahnya Lek Wiji. Ada bibit jati, terus jambu, ada manggis, lombok, terong, berbagai sayuran. Itu terkenal di seluruh pelosok Jambean dan sampai keluar Jambean. Ngantos dugi Kalimantan apa, Mas niku? Nah, malah sampai keluar Jawa, Kalimantan. Dan sekarang sudah menekuni perkebunan atau pertanian sayuran. Iku suketok ora dipilih, Mas. Oke. Oh, Nah, teman-teman, kita sudah mengunjungi perkebunan atau sayuran ini. Tujuan kita meliput ini adalah memberitahu teman-teman bahwa di sekitar kita itu adalah tempat yang bisa menghasilkan uang dimanapun kita berada. Kalau kita kreatif, nanti pasti uang itu datang dengan lancar asal kita tekun. Ya, ini banget iki. Om Bendino dipendet kok. Oke. Kalau teman-teman pengen komen-komen, pengen tahu, silahkan tulis di sini. Kasih saran, usul. Melihat desa Anggras Manis jika dilihat dari sawah Gembol. Ini yo wayang ngunduh, Mas. Nah, randang ngunduh dadi laras.
Saatnya kita panen sawi. Ya, satu lahan untuk berbagai tanaman. Coba kita lihat, di sana ada sawah, kemudian ada singkong, ada kacang panjang, kemudian pisang, sawi, kemudian jagung, kacang tanah, komplit. Nah, di sana sawah. Inilah Desa Jambian. Ya, kita diapit dua gunung. Yang sana Gunung Lawu, kemudian yang sana Gunung Sari. Ini gunung. Ini cara memetik sawi seperti ini. Oke, kita ikuti Pak Wiji untuk memetik jagung. Iki nggone arep dicek dampakan sawi. Oh. Nah, kita dapatkan sawi, jagung, kemudian ini kacang panjang, asli langsung petik dari kebun sendiri dengan pupuk organik. Ya, ini luar biasa. Ternyata ini adalah jagung manis. Tanamannya subur, daunnya hijau. Nah, ini kita dapatkan jagung manis. Ini cocok untuk tahun baru, malam tahun baru, atau pas waktu hujan pada sore hari. Kita lihat di dalamnya. Nah, ini manis, utuh. Luar biasa. Silahkan teman-teman yang ada di mana saja dolan ke Jambian untuk melihat berbagai hasil pertanian di sini. Nah, dari semua yang kita panen tadi, ini yang menanam hanya satu, Pak Wiji. Ternyata luar biasa berkat kerja keras, keuletan, dan karena didukung dengan alam yang subur, menghasilkan suatu panenan yang melimpah ruah. Nah, beruntung kita pagi ini jalan-jalan jeglok. Nah, kita sampai jatuh ke sungai. Anu Mas, tambah jeru Mas. Jatuh. Sandale sampai seperti ini. Nah. Terima kasih Pak Wiji sudah diajak piknik ke kebun sendiri.
Ya ini murni pemandangan asli Desa Jambean. Kapan lagi kalau kita nggak seperti ini ya, bisa menikmati kebun, kemudian suasana pedesaan di Jambean, melimpah ruah dengan hasil pertanian seperti ini. Kita beruntung punya Desa Jambean. Ya, kita seperti di kota, belanja ke mall, jadi kanan kiri kita tinggal ngambil. Oke, terima kasih sudah setia di channel Jambean dan sekitarnya. Kapan-kapan kita akan meliput kembali. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Kita Belum, Mas. jemblong lagi, jatuh. Nah, sandalnya sampai seperti ini. Wonten niku sing nyetel nggone jenengan iki ya pirsa jenengan sing liput, Mas. Nggih. Oh.